Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui tentang apa sih itu koperasi. Nah, koperasi di sini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum koperasi dengan berdasarkan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, selanjutnya landasan dan asas koperasi. Pengembangan asas koperasi di sini adalah kekeluargaan. Maksudnya bahwa koperasi di sini dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota dan masyarakatnya. Apa sih tujuan koperasi di sini? Tujuan koperasi di sini adalah bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Nah, selanjutnya ciri-ciri koperasi. Ciri-ciri koperasi di sini ada 4. Yang pertama, koperasi merupakan badan usaha, artinya koperasi harus mencapai keuntungan yang biasanya disebut dengan SHU atau sisa hasil usaha. Yang kedua, koperasi dapat didirikan oleh perseorangan yang dikenal dengan koperasi primer dan koperasi sekunder. Yang ketiga, koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Sedangkan yang keempat yaitu koperasi berasaskan kekeluargaan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi di sini ada 4. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela atau terbuka, bahwa untuk menjadi anggota koperasi di sini tidak ada paksaan, melainkan harus didasari dengan kesukarelaan. Yang kedua, yaitu pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ciri-ciri pengelolaan demokratis itu seperti mengadakan rapat anggota tahunan yang kedudukannya paling tertinggi untuk menyampaikan inspirasi atau mengatur pengurus atau menentukan struktur yang ada di dalam koperasi. Yang ketiga yaitu pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besar jasa usaha anggota. Artinya bahwa dalam memperoleh SHU masing-masing anggota itu tergantung kepada partisipasi anggota tersebut kepada koperasi. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas atau modal, bahwa dalam balas jasa koperasi ini berbeda dengan usaha lainnya. Yang keempat yaitu pemberian balas jasa yang terbatas atas modal, bahwa artinya pemberian jasa koperasi ini berbeda dengan usaha lainnya. Fungsi dan peran koperasi. Nah, fungsi dan peran koperasi di sini menurut Undang-Undang Nomor 25 1992 Pasal 4 adalah yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, yaitu berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jenis-jenis koperasi. Nah, jenis-jenis koperasi di sini yaitu terdiri dari koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, koperasi primer di sini yaitu koperasi yang mengutamakan orang dengan jumlah minimal 20 orang.
Contohnya seperti KUD. KUD ini koperasi unit desa. Itu contoh dari koperasi primer. Sedangkan koperasi sekunder yaitu koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi. Contohnya seperti Kopindo, Koperasi Pemuda Indonesia. Itu salah satu contoh dari koperasi sekunder. Perkenalkan, nama saya Hotima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan koperasi. Yang pertama yaitu perangkat organisasi koperasi dan koperasi sekolah. Perangkat organisasi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21 terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Yang pertama yaitu ada rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sedangkan yang kedua yaitu pengurus. Pengurus adalah orang-orang kepercayaan anggota yang diberi tugas dan wewenang untuk menjalankan roda-roda organisasi dan usaha koperasi. Sedangkan yang terakhir yaitu pengawas. Pengawas merupakan kepanjangan tangan dari anggota dalam mendampingi pengurus untuk mengawasi jalannya roda organisasi koperasi, usaha koperasi. Sedangkan yang terakhir yaitu pengawas. Pengawas merupakan kepanjangan tangan dari anggota dalam mendampingi pengurus untuk mengawasi jalannya organisasi usaha koperasi. Sedangkan yang selanjutnya yaitu ada sumber permodalan koperasi dan koperasi sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41 dan 42 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada simpanan pokok, yaitu jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Sedangkan yang kedua yaitu simpanan wajib, yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam kesempatan tertentu. Sedangkan yang ketiga yaitu dana cadangan, yaitu jumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha. Dana cadangan berfungsi untuk membuat modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Sedangkan yang terakhir yaitu hibah, yaitu dana pemberian dari orang atau lembaga lain kepada koperasi secara sukarela. Sedangkan yang ketiga yaitu ada sisa hasil usaha atau SHU koperasi dan koperasi sekolah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45 menyebutkan bahwa SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan yang nomor 4 yaitu ada prosedur pendirian koperasi atau koperasi sekolah. Pasal 3 Permenkop dan UKM nomor 10 tahun 2015 menyebutkan bahwa sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami pengertian, nilai, dan prinsip koperasi, asas kekeluargaan, prinsip badan hukum, prinsip modal sendiri atau ekuitas. Adapun syarat pendirian koperasi sebagaimana dijelaskan dalam Permenkop dan UKM nomor 10 tahun 2015 pasal 3 sebagai berikut. Yang pertama yaitu koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Sedangkan yang kedua yaitu koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 orang. Badan hukum koperasi. Yang ketiga, pendiri koperasi primer adalah warga negara Indonesia. Yang keempat, yaitu pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat koperasi sekunder.
Sedangkan yang kelima yaitu nama koperasi terdiri paling sedikit 3 kata. Sedangkan yang keenam yaitu melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota. Sedangkan yang ketujuh yaitu melempurkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung, dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran besar. Sedangkan poin yang kelima yaitu tahapan pendirian atau pengembangan koperasi di sekolah. Sistematika isi proposal rencana pembentukan KOPSIS setidaknya berisi tentang hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu latar belakang, dasar hukum pendirian, tujuan pendirian, tahapan pendirian, jadwal pendirian, anggaran pendirian, dan yang terakhir yaitu penutup.